Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu pertanyaan, apakah istri yang menggugat cerai itu bisa mendapatkan harta gono gini? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi istilah harta gono gini sebenarnya di dalam hukum itu tidak ada. Yang ada adalah harta bersama. Itu sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di situ ada namanya harta bersama, tapi sering orang menyebutnya harta gono gini. Harta bersama ini adalah harta yang didapatkan oleh suami dan istri ketika waktu pernikahan. Harta ini berupa hasil dari pekerjaan, itu yang didapatkan. Juga misalkan bisnis, itu juga termasuk harta bersama. Tetapi misalkan dalam proses pernikahan itu ada harta warisan, misalnya dari orang tuanya, itu bukanlah berarti harta bersama, karena itu bukan didapatkan dari hasil kerja. Itu mirip atau sama statusnya seperti harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang dibawa sebelum pernikahan. Begitu juga misalkan di dalam proses pernikahan ada harta warisan, itu statusnya seperti harta bawaan. Nah, kembali kepada permasalahannya, yaitu harta bersama yang harta yang didapatkan pada proses pernikahan tapi dari hasil pekerjaan. Nah, pertanyaannya kembali, apakah istri bisa mendapatkan harta gono gininya? Ya, meskipun istri yang menggugat cerai pada suaminya. Nah, dalam hal ini artinya perceraiannya sudah disetujui oleh hakim. Artinya persyaratan perceraian terpenuhi meskipun si istrinya yang menggugat cerai. Maka harta gono gini tetap berhak, atau harta bersama tetap berhak istri, yaitu mendapatkan sebagian dari harta bersama ketika yang didapatkan pada waktu pernikahan, asal dengan persyaratan tidak ada perjanjian pemisahan harta. Jadi ketika tidak ada perjanjian pemisahan harta, meskipun istrinya yang menggugat, maka istri tetap mendapatkan harta bersama atau harta gono gini. Kecuali di dalam pernikahan itu ada yang namanya perjanjian pemisahan harta, maka tidak ada namanya harta bersama. Jadi harta masing-masing yang atas nama itulah yang dibawa masing-masing ketika terjadi suatu perceraian. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan harta bersama, setelah putusnya perceraian, tentu ada beberapa hal mengenai harta ya yang bisa dituntut katakanlah kepada suami gitu, karena memang suami itu tugasnya adalah memberi nafkah. Nah, ada beberapa harta yang bisa dituntut oleh istri kepada suami sesuai dengan ajaran Islam. Pertama ada yang namanya nafkah ya. Maaf, tadi harta yang dimaksud adalah nafkah. Ada nafkah madhiyah, ada nafkah idah, ada nafkah mut'ah, ada nafkah anak. Pertama ketika terjadi perceraian, pertama nafkah madhiyah. Seorang istri bisa menuntut nafkah dari suaminya adalah nafkah masa lampau yang belum dikasihkan kepada istri. Misalnya ada masa-masa tertentu masa lalu si suaminya itu belum memberikan nafkahnya, si istri bisa menuntut
nafkah itu namanya nafkah madhiyah. Yang kedua adalah nafkah idah. Nafkah idah itu adalah ketika sudah terjadi putusan cerai dari hakim, kan kemudian ada masa idah itu. Ada masa idah kurang lebih 3 bulan. Nah, seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istri. Apabila tidak memberikan, maka bisa dituntut oleh mantan istri misalkan di masa idah itu. Nah, di dalam Islam kecuali suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri kecuali istri melakukan nusus. Jadi artinya ada putusan bahwa istri nusus atau membangkang, maka suami tidak berhak memberi nafkah idah. Yang ketiga adalah nafkah mut'ah. Nah, nafkah mut'ah ini adalah nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri untuk menghibur istri yang sedih, istri yang pilu, baru ditinggal berpisah dengan suami seperti itu. Ini namanya nafkah mut'ah. Hanya ada ketentuan yang berpendapat bahwa ketika istrinya menggugat, maka nafkah mut'ah tidak berlaku seperti itu, karena memang di situ mungkin nggak ada unsur kesedihannya gitu, nggak ada unsur kesedihannya, nggak ada unsur pilu. Kalau istri yang menggugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada, tidak diberikan suami kepada istri. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah nafkah anak. Nah, ketika terjadi perceraian, ayah atau mantan suami ini, ayahnya wajib memberikan nafkah kepada anaknya gitu, baik anaknya yang ikut istri maupun ikut suami sendiri misalnya, untuk pengasuhannya sampai anak itu dewasa, sampai bisa mengurus dirinya sendiri. Ayah masih wajib memberikan nafkah kepada si anak, baik nafkah setiap harinya maupun biaya pendidikan. Seorang ayah masih wajib memberikannya itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa meskipun seorang istri yang menggugat cerai, maka harta gono gini tetap berlaku dan istri tetap mempunyai hak untuk mendapatkan harta gono gini seperti itu, atau sebagian harta bersama. Dan tadi setelah ada perceraian, ada beberapa nafkah yang bisa dituntut oleh istri, misalnya ada nafkah suami masa lalu yang belum diberikan bisa dituntut, atau ketika masa idah gitu kan, suami wajib memberikan nafkah kecuali istri nusus. Yang ketiga ada nafkah mut'ah untuk menghibur kesedihan. Tapi kalau yang istrinya menuntut ini, dalam Islam dianggap tidak ada nafkah. Yang keempat ada nafkah anak. Ini wajib, meskipun bagaimanapun ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang meskipun telah bercerai seperti itu. Kira-kira seperti itu tanggapannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like, follow, silahkan komen di kolom komen di bawah ini, dan subscribe di channel SD Channel agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.